Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54 sampai dengan ayat 58 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu khasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu libaladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 sampai dengan ayat 58. Terjemahan ayat ke-54. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 rangkaian waktu. Lalu Dia menguasai arasy, mengatur urusan makhluk, disungkupkannya malam kepada siang dan mengiringi peredarannya dengan cepat, dan diciptakannya juga matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya tunduk di bawah pengaturannya. Ingatlah, mencipta dan menata adalah wewenangnya. Maha tinggi Allah Tuhan semesta alam. Catatan 1. Waktu di sini menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran manusia. Misalnya sehari semalam sama dengan 24 jam. Hanya Allah yang mengetahui ukuran waktunya itu. Apa yang dapat kita duga dari ukuran waktu Tuhan itu ialah 1 hari menurut ukuran Tuhan sama dengan
1000 tahun menurut ukuran kita. Lihat surat ke-22 ayat 47 dan surat ke-32 ayat 5. Catatan kedua, kata menguasai terjemahannya berasal dari kata Arab istiwa yang berarti sama atau lurus. Secara kiasan boleh juga diartikan dengan bersemayam atau bertakhta. Bila kata itu dimuta'addikan atau dijadikan kata kerja dengan awal dengan kata ala seperti yang tersebut pada ayat ini atau ayat-ayat lain yang serupa berarti menguasai. Lihat mufradat Al-Fasil Quran 157 dan seterusnya. Catatan ketiga, arash secara harfiah berarti singgasana tempat duduk raja atau takhta. Secara kiasan berarti kekuasaan raja. Bila seseorang diangkat menjadi raja disebut naik takhta. Sebaliknya bila kerajaan itu sudah bangkrut dan sang raja meletakkan jabatannya disebut turun takhta. Menurut syariah, arash ialah makhluk Allah yang terbesar, yakni semacam markas besar tempat seluruh alam langit dan bumi serta seluruh isinya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, diatur dan ditertibkan. Terjemahan ayat ke-55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan kerendahan hati dan suara lembut. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Catatan, kerendahan hati dan suara lembut adalah tata krama yang harus dipatuhi waktu berdoa. Tata krama ini kalau tidak dapat dikatakan wajib, sekurang-kurangnya sama. Sekurang-kurangnya sunat. Jangan meminta yang bukan-bukan atau dengan suara keras. Terjemahan ayat ke-56. Dan janganlah merusak di muka bumi sesudah Tuhan membangunnya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa cemas tidak akan diterima dan rasa penuh harapan akan dikabulkan. Sebenarnya rahmat Allah dekat dari orang yang berbuat kebajikan. Membangun maksudnya menciptakan apa-apa yang berguna bagi manusia di bumi ini. Terjemahan ayat ke-57. Dan ialah yang mengirim angin pembawa berita gembira menjelang kedatangan hujan sebagai rahmatnya. Kemudian ketika angin itu membawa awan tebal mengandung hujan, kami halaukan ke daerah gersang, maka kami turunkan hujan dari celah-celahnya. Lalu kami hasilkan dengan sebab hujan itu bermacam-macam buah-buahan. Seperti itu pula lah caranya kami membangkitkan orang mati. Semoga kamu dapat mengambil pelajaran. Terjemahan ayat ke-58. Tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Sedang tanah yang gersang, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mau bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan surat Al-A'raf ayat 54 sampai dengan ayat
58 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.